Mengapa seorang penguasa tidak mengambil sesuatu dari rakyatnya? Bahkan kaum muslimin jika perlu menjadi punya rakyat apa yang sebenarnya menjadi haknya. Itu yang diajarkan oleh Zulkarnain dan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Zulkarnain? Aku sudah merasa cukup apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Semoga Allah Ta'ala mudahkan maka di subuh yang berlimpah barokah kali ini kita kembali menyampaikan kisah-kisah sahih yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jemaah tamu Allah yang mulia, beberapa kisah sebelumnya kita telah sampaikan yang berkaitan dengan momen atau kejadian di zaman sekarang. Pada bulan Agustus yang lalu kita membahas tentang negeri Sabah karena berkaitan dengan HUT RI kita yang ke-78. Kemudian kita bahas pula setelah itu kisah dalam surah Al-Fil karena berkaitan dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kemarin kita bahas pula kisah tentang Bani Israel, Yahudi, karena sekarang Yahudi terkutuk, terlaknat, sedang membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Maka pada subuh kali ini kita membahas tentang kepemimpinan, karena nomor urut sudah dicabut. Tapi kita tak membahas nomor urut itu. Nanti dibilang pula saya kampanye. Lalu Ustaz bahas sekarang tentang apa? Tentang Zulkarnain. Karena Zulkarnain ini pemimpin yang sangat luar biasa. Pemimpin saleh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah ini saya tak berani menambah-nambahnya kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena setelah kita baca kisah ini dan ada beberapa literatur, ternyata banyak juga dicampuri oleh Israiliyat yang tak jelas rujukannya, hanya berdasarkan kepada ada yang mengatakan, ada yang menyatakan, tapi entah siapa yang mengatakan, entah siapa yang menyatakan, tidak jelas. Sementara ini adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kalau ditambah nanti berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Kisah Zulkarnain ini ada di dalam surah Al-Kahfi, nomor urut surah yang ke-18. Dalam surah Al-Kahfi bercerita tentang Zulkarnain itu terdapat pada ayat 83 sampai ayat 98. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, surah Al-Kahfi ini turun di Makkah, maka dia digolongkan yaitu ayat-ayat Makkiyah. Waktu surah Al-Kahfi ini turun, bisa diibaratkan perjuangan Rasulullah dengan para sahabat itu masih berumur anak bayi. Artinya masih baru. Tapi walaupun masih baru, tantangan, halangan dari orang kafir Quraisy begitu hebat
dan sangat dahsyat. Mereka sepertinya ingin membunuh Islam ini sedari bayi agar tidak bisa besar. Persis seperti orang Yahudi yang sekarang membombardir saudara kita di Palestina. Dia tak hanya menyerang tentara saja. Tentara mungkin tak banyak tentara Hamas itu yang mereka bunuh, tapi yang mereka libas rakyat sipil udah hampir 12.000. Dan yang paling banyak lagi adalah perempuan dan anak-anak. Kurang ajarnya Yahudi itu, brengsek, terkutuk dan terlaknatnya Yahudi itu, anak-anak yang formatur lalu dimasukkan di dalam alat pemanas itu pun dihancurkan. Dari rumah sakit mereka bumi ratakan, kemudian dokter-dokter disandra, kemudian alat-alat kesehatan mereka pecahkan, mereka hancurkan, sehingga anak-anak kecil yang baru lahir bergelimpangan, tak jelas siapa ibunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahul musta'an. Kita mohon pertolongan terus kepada Allah. Walaupun kapan pertolongan itu datang, kita tak boleh untuk berputus asa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dulu saat Nabi berada di Mekah. Sehingga mereka begitu kejam terhadap para sahabat, apalagi yang baru masuk Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tak ingin Islam ini tumbuh, berkembang, lalu hebat. Mereka ingin bunuh selagi bayi umur Islam waktu itu. Khabbab, Ammar bin Yasir beserta keluarganya, termasuk orang tua dan anak serta istrinya. Kemudian Bilal bin Rabah, penderitaan yang sangat dahsyat mereka rasakan. Lalu Allah turunkanlah surah Al-Kahfi ini. Untuk apa? Memberi semangat kepada para sahabat dalam berjuang. Artinya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, Islam ini akan datang ke seluruh penduduk bumi. Tak ada rumah kecuali sampai Islam di dalam rumah itu. Sehingga ada nanti diistilahkan dengan Taifah Al-Mansurah, golongan-golongan mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surah Al-Kahfi ini bercerita tentang Zulkarnain. Apa yang dipimpin oleh Zulkarnain? Bukan negara sebesar Arab Saudi, bukan negara sebesar Amerika, bukan negara sebesar Indonesia, tapi dunia ini yang dikuasai oleh Zulkarnain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu muncullah semangat para sahabat. Rupanya ketika pertolongan Allah Ta'ala itu datang, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Semuanya bagi Allah itu sangat mudah. Namun kaum muslimin, kaum muslimat tetap ada ikhtiar, tetap ada perjuangan, tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Zulkarnain ini yang saya sebut tadi. Ada yang mengatakan Iskandar Alexander the Great. Bukan itu Zulkarnain. Bukan Alexander. Kemudian ada yang menyebutkan Zulkarnain ini malaikat. Beliau bukan malaikat. Ada yang menyatakan katanya Zulkarnain ini adalah malaikat, tetapi dia memiliki dua tanduk. Jadi tanduk itu bahasa Arabnya ya Zulkarnain.
Zulkarnain itu memiliki dua tanduk. Jadi dia bukan malaikat dan bukan malaikat yang memiliki dua tanduk. Kemudian ada yang menyebutkan Zulkarnain ini kenapa dia bernama Zulkarnain, karena dia dulu pernah menumpaskan seorang raja yang zalim. Jadi ketika itu Zulkarnain ini memukul kepala raja yang zalim itu. Lalu raja yang zalim itu tak sadarkan diri. Tapi beberapa saat setelah itu kembali raja yang zalim itu bangkit, lalu dipukul lagi oleh Zulkarnain kepalanya. Maka dia mendapat gelar Zulkarnain. Bukan itu Zulkarnain. Kemudian ada yang mengatakan Zulkarnain ini dia pernah naik haji bersama Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Lalu siapa Zulkarnain ini? Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Zulkarnain adalah seorang lelaki dan dia diberi kuasa oleh Allah taala untuk menjadi seorang raja yang adil, dan beliau adalah memimpin dunia saat itu. Nanti bisa jemaah tengok dalam surah Al-Kahfi yang saya sampaikan tadi, mulai ayat 83 sampai ayat yang ke-98. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Jadi Zulkarnain ini mengadakan 3 perjalanan. Itu diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Zulkarnain ini mengadakan perjalanan bukan sendirian tapi bersama pasukannya ke mana? Ke tempat terbenamnya matahari. Ke tempat terbenamnya matahari. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu begitu Zulkarnain dan pasukannya sampai ke tempat terbenamnya matahari, apa yang dia temukan di situ? Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, wajada indaha qauma qulna ya Zulkarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhizahum husna. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu begitu Raja Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam, seperti lumpur berwarna hitam. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kata ulama tafsir adalah menggambarkan luasnya kekuasaan Zulkarnain. Menggambarkan luasnya kekuasaan Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di ujung bumi. Itu maksudnya. Artinya bukan Zulkarnain sampai ke situ lalu nampak matahari masuk ke dalam laut, masuk ke dalam lumpur. Bukan itu maksudnya. Seperti terlihat dengan mata telanjang. Tapi maknanya di sini adalah menggambarkan luasnya kekuasaan beliau di sebelah barat sampai akhir bumi. Jemaah, kalaulah dimaksudkan di sini adalah tempat matahari terbenam, berarti Zulkarnain betul-betul dekat dengan matahari itu, dan matahari itu sangat panas. Ini tak mungkin. Matahari itu sangat panas. Lalu kalau dia nampak bola matahari itu di tempat itu, kaum muslimin, kaum muslimat, masuk ke dalam laut, sekali lagi ini tentu membuat Zulkarnain dan pasukannya terbakar. Jadi sekali lagi maksudnya adalah bumi sebelah barat. Begitulah luasnya kekuasaan beliau. Jemaah, kalau orang berada di gunung lalu dia nampak matahari tenggelam, itu seolah-olah matahari berada di sebalik gunung. Itu otomatis.
Kalau ada orang punya sawit luas membentang, lalu nampak oleh dia matahari tenggelam, seperti masuk ke dalam kebun sawit matahari itu. Dan ketika itu Zulkarnain berada di pinggir laut. Jadi seolah-olah matahari itu masuk ke dalam laut, tapi dia bukan masuk ke dalam laut. Apa sebab? Karena matahari itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu dalam surah Yasin ayat 38. Allah menyebutkan matahari itu berjalan kepada peredarannya. Itulah ketentuan Allah yang maha berilmu lagi maha perkasa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kemudian sedikit lagi bercerita tentang matahari ini, karena di sini paling banyak Israiliyatnya. Ada yang menyebutkan memang matahari itu jatuh ke dalam lumpur. Itu tak mungkin. Dan sedikit pun akal tak menerima. Apa alasannya? Ayat Yasin yang kita baca tadi. Tapi yang ada adalah matahari yang dikelilingi oleh bumi, dan matahari itu pun berjalan terus menurut garis edarnya. Dia orang fisika paling tahu tentang ini. Makanya kalau salah saya tolong dimaafkan. Dalam hadis, ketika itu bertanya salah seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Nama sahabat yang bertanya itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu apa kata baginda Rasulullah kepada para sahabat? Wahai sahabat, matahari itu beredar terus, berjalan kata Rasulullah di porosnya. Lalu sampailah matahari itu ke Arsy. Begitu matahari itu kata Rasulullah sampai ke Arsy, maka mengapa matahari itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu setelah matahari itu sujud, apa kata Allah? Wahai matahari, bangkitlah. Ini hadis sahih. Berjalan lagi engkau di garismu, kemudian terbit lagi di tempat terbitmu. Maka matahari kembali berjalan sampai nanti ke Arsy. Maka mengapa matahari itu kata baginda Rasulullah dia sujud kembali? Ketika matahari sedang sujud, apa kata Rasulullah? Kata Allah, wahai matahari, bangkitlah, kembali engkau berjalan dan terbit di tempatmu terbit. Maka kembali matahari itu berjalan. Begitu terus, begitu terus. Ada ayat yang menyebutkan tentang itu? Ada. Surah apa? Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal, dan seterusnya. Apa kamu tak tahu, kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita. Apa kalian tak tahu? Artinya yang sujud kepada Allah itu bukan hanya makhluk bernama manusia. Yang sujud kepada Allah itu bukan hanya makhluk bernama malaikat. Apalagi malaikat tak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan, apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Ternyata Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini, apa itu? Matahari, kemudian bulan, kemudian apalagi kaum muslimin kaum muslimat, yaitu bintang, kemudian gunung-gunung. Kata Allah, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya gunung? Tentu lebih besar lagi kaum muslimin kaum muslimat, bintang, bulan dan matahari, semuanya sujud. Maka aneh kalau ada manusia yang kecil-kecil tapi tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, lalu pada suatu ketika, begitu kata baginda Rasulullah, matahari itu berjalan di garis edarnya,
sampai ke aras dia sujud. Apa kata Allah? Sekarang wahai matahari, bangunlah, terbit di tempat engkau tenggelam. Bertanyalah Rasul kepada sahabat, kapankah itu wahai sahabat? Saat Allah menyuruh matahari terbit, tak lagi di tempat terbit biasa, tapi di tempat tenggelam, saat pintu taubat sudah ditutup. Berarti kiamat sudah dekat dan tak lama lagi datang. Makanya kaum muslimin, kalau nyawa sudah berada di kerongkongan, taubat tak laku. Itulah cerita kita kaum muslimin pada pertemuan yang lalu. Mengapa Firaun begitu tenggelam dalam Laut Merah? Dia berkata, ana rabbukumul a'la, tak ada guna lagi. Kemudian kapan pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika matahari yang beredar kemudian sujud di arsy. Lalu apa kata Allah? Wahai matahari, terbitlah di tempat engkau tenggelam. Maknanya dia terbit tak lagi dari timur, tapi terbit dari barat. Maka taubat ketika itu sudah ditutup pintunya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, begitu Zulkarnain sampai di bumi sebelah barat, seolah-olah beliau menengok matahari masuk ke dalam laut yang berlumpur hitam. Apa yang ditemukan oleh beliau di situ? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada sekelompok manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada Zulkarnain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Zulkarnain, apakah engkau ingin menyiksa mereka? Silakan. Atau engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Silakan. Namun walaupun demikian, Zulkarnain seorang raja yang sangat adil. Apa bukti keadilannya dalam ayat ini? Kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, artinya mereka masih menyembah matahari, belum lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, langsungkah disiksa oleh Zulkarnain? Tidak. Didakwahi dulu. Jadi Zulkarnain ini kaum muslimin, kaum muslimat, di samping raja, dia membawa misi dakwah untuk menyelamatkan rakyatnya. Dia dakwahi dulu. Ketika dia beri dakwah, ketika dia beri pencerahan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, lalu serta merta andai ditolak, disiksa, tidak, disampaikan dulu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa temukan nanti dalam surah Al-Kahfi itu. Apa kata Zulkarnain? Apabila kalian tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali kepada Allah, maka kalian akan mendapat siksanya. Tapi kepada mereka yang sudah beriman dan mau menerima dakwah, apa kata Raja Zulkarnain? Sebaliknya, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian kerjakan perintahnya, kalian tinggalkan larangannya, kalian juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Kalian akan mendapat tempat yang sangat bahagia di akhirat, yaitu surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kemudian setelah beliau itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, mengadakan perjalanan sampai daerah kekuasaan yang paling ujung di sebelah barat, kemudian beliau mengadakan pula perjalanan sampai ke tempat terbitnya matahari. Siapa yang dia bawa? Pasukannya. Dan di dalam Al-Quran tak disebutkan apa kendaraan dia pergi ke bumi barat, apa kendaraan dia sampai ke bumi timur tempat matahari terbit. Situ tidak disebutkan. Yang jelas Allah Maha berkuasa untuk membuat dia bisa seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara yang berbahagia, maka begitu sampai dia ke tempat terbitnya matahari, apa yang ditemukan oleh Zulkarnain ketika itu?
sekelompok orang tidak memiliki tempat tinggal. Artinya mereka tak punya rumah walau sebatang tiang, mereka tak punya rumah walau sehelai atap, mereka tak punya rumah walau lantainya hanyalah sekeping batu. Tapi apa rumah mereka? Langsung beratap langit. Apa lantai rumah mereka? Langsung buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika matahari terbit, kemudian makin meninggi, maka mengapa kaum-kaum yang disaksikan oleh Zulkarnain mereka masuk ke dalam lubang-lubang gua untuk mencari perlindungan? Kaum muslimin, kaum muslimat, maka mengapa pula Zulkarnain ketika sampai ke tempat terbitnya matahari, lagi-lagi beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk berdakwah. Inilah misi sebenarnya seorang pemimpin. Dia khalifah, membawa tugas yang Allah Ta'ala pikulkan ke pundaknya. Untuk apa kaum muslimin? Lagi-lagi untuk berdakwah. Adam itu pemimpin, Idris itu pemimpin, Nuh itu pemimpin, Muhammad itu pemimpin. Tapi apa yang mereka lakukan mulai Adam sampai kepada Nabi Muhammad, intinya kepemimpinan itu adalah mengajak untuk berbuat baik. Termasuklah Zulkarnain, walaupun dia bukan seorang nabi. Yang menarik cerita beliau ini waktu perjalanan yang ketiga. Apa itu perjalanan ketiga kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia? Sampai ke suatu tempat, dan di situ ada 2 buah gunung. Ketika sampai ke suatu tempat dan di situ ada 2 buah gunung, apa yang ditemukan oleh Zulkarnain? Sekelompok manusia, masyarakat yang hampir tidak bisa dipahami pembicaraannya. Artinya pasukan Zulkarnain satu pun tak ada yang tahu bahasa mereka. Kemudian mereka sudah jelas tak bisa bercakap dengan bahasa Zulkarnain dan pengikut-pengikut atau bala tentara Zulkarnain. Itu yang ditemui oleh Zulkarnain, sang raja soleh ini. Kemudian mereka diganggu. Siapa yang mengganggu mereka? Yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini kita bahas nanti pada kesempatan berikutnya. Kita tak singgung-singgung tentang Ya'juj Ma'juj di sini. Cuma mereka diganggu oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sebagai bayangan, jumlah mereka banyak. Dan kalau mereka nanti sudah keluar, ini berarti kiamat sudah dekat. Dan ada sebuah danau, saking banyaknya mereka, begitu mereka minum, kering air danau itu. Ini ceritanya nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi mereka mengadu, wahai Zulkarnain, kami terus diganggu, kami terus diperangi oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu nanti ada juga cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, minta tolonglah penduduk situ sama Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, tolong kami agar kami aman, tidak diganggu lagi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kami, wahai Zulkarnain, akan memberikan upah kepada engkau. Mendengar itu apa kata Zulkarnain? Qala makinni Rabbi khair. Apa kata si Zulkarnain ini? Apa yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku itu jauh lebih baik. Maksudnya dari upah yang akan kalian berikan kepadaku. Jadi Zulkarnain tak mau menerima upah. Tapi apa yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di situ? Kalau kalian punya tenaga, siapa di antara kalian yang kuat, maka tolong aku. Maka ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat, Zulkarnain pun membuat tembok raksasa. Apa tembok yang dibuat oleh Zulkarnain?
kaum muslimin, teknologi hari itu dibandingkan dengan teknologi hari ini, yaitu Zulkarnain meminta kepada mereka potongan-potongan besi. Saya katakan dari awal tadi, di mana potongan besi itu didapat, Allah tak sebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau jemaah bertanya, mana besi itu dapat Ustaz? Nah, tak bisa saya jawab. Tak ada disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tapi besi itu banyak, sebab akan menutup celah di antara dua gunung. Dan besi itu kaum muslimin lebar, besar, tinggi, sama tingginya dengan gunung. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, kalau begitu sudah hebat teknologi ketika itu, bukan teknologi yang hebat, Allah yang hebat. Karena sekarang kaum muslimin kita memuja-muja teknologi, lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit kita zaman sekarang. Saya ulangi, memuja-muji teknologi, tapi ketika itu Allah dikesampingkan. Besi yang begitu banyak sebab akan menutup celah di antara dua gunung, tingginya sama dengan gunung. Mantap teknologi waktu itu Ustaz, Allahnya yang mantap. Mantap teknologi hari ini apa Ustaz? Lagi-lagi Allah yang mantap. Siapa yang ngasih otakmu berpikir? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat kamu bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah karena maha berilmu, maha bijak, Allah sesuaikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Allah yang tukang ciptakan dunia, Allah tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, apa kata Zulkarnain kepada mereka? Berikan potongan-potongan besi kepada. Lalu kaum muslimin diberikan oleh penduduk situ potongan-potongan besi oleh Zulkarnain. Setelah besi itu dipotong-potong, apa kata beliau? Tiup pakai api. Mungkin bertanya-tanya kita, sebesar apalah api, macam apalah tungku ini. Cerita dalam Al-Quran, cerita terbaik, titik. Apa yang Allah sampaikan itu yang terbaik. Yang Allah tak sampaikan, usah ditanya. Karena kalau ditanya-tanya nanti muncul teori-teori. Itu yang kita takutkan. Dan kita tak temukan, atau mungkin jemaah sudah banyak membaca di mana itu dibakar. Ya, sampaikan. Tapi yang jelas apa kata Zulkarnain? Tiup pakai api. Maka besi yang tebal, tinggi tadi kaum muslimin, bayangkanlah Gunung Singgalang. Apa Gunung Singgalang? Gunung Merapi, apa Gunung Merapi? Tapi bukan gunung itu atau itu. Tengoklah gunung itu. Sama tingginya besi dengan gunung itu. Kuasa Allah. Lalu dibakar kaum muslimin. Kemudian memerah-merahanlah besi tadi. Lalu apa kata Zulkarnain kepada mereka? Sekarang bakar pula tembaga. Maka tembaga tadi pun dibakar, mendidih, dituangkan oleh Zulkarnain, kaum muslimin, kaum muslimat, di atas besi yang telah tertanam tadi. Itu kokohnya luar biasa. Dan kita tak heran. Kenapa tak heran? Ada benda besar yang tak bisa sepertinya dibawa, tetapi semut dengan bersama-sama bisa membawa. Dan ketika itu Zulkarnain dengan pasukannya. Dan tak bisa kita pungkiri kaum muslimin, orang dulu tuh besar-besar badannya. Ingat kaum Samud, ingat kaum Madian. Apa yang mereka buat rumah? Bukan papan. Yang mereka tebang sebelumnya kayu, lalu dipaku, bukan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, lalu mereka buat rumah macam mana? Gunung-gunung batu mereka pahat.
Kampung Madain Saleh pernah jemaah sampai di situ? Biasanya ada umroh plus sana. Pernah jemaah sampai di situ belum? Nah, sama lah kita. Apa belum juga? Itu gunung-gunung yang mereka pahat, tapi masya Allah indahnya luar biasa. Teknologi zaman itu, tapi bukan teknologinya, Allahnya yang hebat. Itu katanya kawan-kawan yang pernah pergi di sana, masya Allah, itu katanya indah luar biasa. Di depan kelihatannya gunung, masuk ke dalam istana. Dan mereka besar-besar badannya, mereka kuat-kuat. Kalau ada mungkin akal kita menolak karena kita bawa ukuran kita orang Indonesia. Tengoklah Piala Dunia usia 17. Nah, sampai bola ke situ Ustaz, apa nonton masalahnya? Tapi Indonesia dah kalah. Nah, apa salah satu penyebab kalahnya? Postur tubuh. Jadi orang kecil-kecil ni loyo rupanya. Nama kecil. Makanya Indonesia itu jemaah, menurut akal saya ya, akan sampai Piala Dunia ya Pak. Itu masuk Piala Dunia kan tuan rumah ya kita. Kalau tak tuan rumah dah bicap dah jemaah. Tahu dah bicap. Tidak dapat. Ada datang pula pemain senior Indonesia ke Irak, nak bantai 5-1. Tapi kalau ada pelatih bola sini tak setinggung pula. Tapi apa maksudnya? Itulah kita lemah, kita kecil. Sehingga berhadapan dengan pemain-pemain yang besar kalah kita. Orang dulu tuh jemaah umurnya ratusan tahun. Bayangkan kekuatan mereka, bayangkan tenaga mereka. Jadi tak heran kalau mereka itu mengangkat besi yang begitu besar. Jemaah tak terima karena jemaah tengok badan saya yang 45 kilogram ini. Itu dia, mereka besar jemaah. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu begitu dipanaskan besi, dituang pakai tembaga yang mendidih, kokoh sekokoh-kokohnya. Muncul pertanyaan, dan saya tak bisa jawabannya. Di mana tembok itu sekarang? Atau ada jemaah yang sudah nemukan? Gaza. Al-Azhar? Di Gaza. Di Gaza? Itu tembok itu lah itu Pak. Itu tembok Yahudi itu. Jadi tembok itu sekarang di mana? Begitu canggihnya dunia sekarang, satelit yang begitu luar biasa, usahakan yang di atas bumi, yang di dalam bumi saja sekarang orang bisa melihatnya. Tapi anehnya, tembok itu tak ada orang yang bisa melihatnya. Kalau ada, itu bohong besar. Tapi ada. Apa buktinya? Al-Quran yang sebutkan. Ini bukan dongeng, Allah yang ceritakan. Ilmu yang Allah berikan kepada kita baru sedikit jemaah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang belum Allah berikan itu lebih banyak daripada yang Allah berikan. Lalu yang banyak itu pada Allah. Yang sedikit itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini bukti. Tembok itu ada, ceritanya sahih dalam Al-Quran. Tapi di mana dia? Wallahu a'lam. Usah direka-reka, usah dicari jemaah. Carilah tembok itu. Sekarang begini saja perbandingannya. Ingat ceramah saya 2 minggu yang lalu, kaum muslimin, orang Bani Israel Allah sesatkan di bumi Sinai, disebut juga bumi Aqdih. Berapa lama mereka Allah sesatkan di situ? 40 tahun. Itu kecil bagi Allah. Mereka tak melihat orang lain tak melihat mereka. Apa susah bagi Allah? Kalau mereka melihat orang lain, mereka dah tanya tuh, kami sesat, mana jalan keluar? Kan begitu. Kalau mereka nampak orang lain. Dan kalau orang lain nampak mereka yang sedang mutar-mutar di situ selama 40 tahun, tentu orang tanya, kenapa kalian mutar-mutar? Tentu mereka jawab, kami sesat. Tapi mereka tak melihat orang lain,
orang lain pun tak melihat mereka, padahal sama-sama di bumi. Di situ saja udah bisa kita jawab. Gampang bagi Allah. Usah cari tembok tu jemaah. Yang penting ada. Dan tembok itu kaum muslimin dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu terus dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Begitu Ya'juj dan Ma'juj ingin melubangi, udah nampak matahari, apa kata pemimpin mereka? Sudahlah, besok ulang lagi. Mereka akan kembali. Begitu mereka kembali kaum muslimin, maka Allah tutup lagi yang telah mereka gali itu, lebih kuat pula ketahanannya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari kaum muslimin. Sampai hari ini. Besok kita ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tenang aja kaum muslimin. Setelah hampir nampak matahari, Allah, apa kata pemimpin mereka? Baliklah kalian lagi. Mereka balik, lalu Allah tutup lebih kokoh lagi. Kaum muslimin, sampai nanti kepada puncaknya, apa kata kata Raja Zulkarnain kepada mereka? Qala haza rahmatun min rabbi. Tembok ini aku buat karena rahmat Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi, apabila sampai janji Tuhanku, lalu apa kata Raja Zulkarnain? Ja'ala udaka, tembok ini akan hancur juga. Kaum muslimin, kaum muslimat, begitu kiamat sudah dekat nanti, begitu mereka lubangi tembok tersebut, maka tembok tadi pun roboh. Bukan hanya sekedar berlubang, keluarlah bangsa Ya'juj dan Ma'juj, jumlahnya tak sedikit. Sehingga karena mereka kehausan saat mereka menghabiskan tembok tadi, mereka bertemu dengan danau kering. Air danau itu mereka minum. Terjadi nanti perperangan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itulah kemampuan saya yang saya temukan dalam surah Al-Kahfi tentang cerita Zulkarnain. Mana tempat itu tak disebutkan. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, pakai apa dia ke timur ke barat tak disebutkan. Tapi beginilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik adalah ulama-ulama tafsir menyimpulkan cerita di atas dengan sangat hebat dan sangat teliti. Apa hikmah dari cerita di atas? Ceritanya pendek, tapi hikmahnya luar biasa panjangnya. Itu hebatnya Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu perkataannya pendek, tetapi pelajaran di dalamnya sangat luar biasa. Sama dengan cerita ini. Satu, kata para ulama tafsir tentang cerita ini, seorang penguasa, itu yang saya bilang tadi. Jadi cerita kita ini karena nomor sudah keluar. Ada nomor urut 1, ada nomor urut 2, ada nomor urut 3. Kaum muslimin, jadi mengapa seorang raja, mengapa seorang penguasa tidak boleh menerima sesuatu dari rakyatnya? Jika perlu, dia yang memberikan rakyatnya. Dari mana pelajaran yang dipetik? Saat membuat tembok dikasih upah, tetapi Zulkarnain menolak. Upah boleh, tapi Zulkarnain menolak. Upah boleh diambil, tapi Zulkarnain menolak. Ini hikmah yang luar biasa. Jadi penguasa tak boleh mengambil hak-hak rakyatnya. Kalaupun sudah jadi hak rakyat lalu diberikan, paling bagus bukan diambil, tetapi diserahkan kembali kepada rakyat. Berat kerjanya nih jemaah. Yang mau dipagar gunung, berat itu. Tapi mau dikasih upah, hebatnya. Apa jawaban daripada Zulkarnain? Qala ma makin, maaf. Apa kata Zulkarnain?
Qala ma makinni inda rabbi khair. Karunia Tuhanku kepadaku jauh lebih baik daripada upah yang kalian berikan. Nah, tentang ini saya ingat kepada sebuah kisah. Nah, kita kan tentang kisah. Kisah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu diberi juga khalifah, gelarnya khalifah kelima. Beliau lahir jemaah tahun 61 Hijriah. Wafat tahun 101 Hijrah. Berapa umurnya berarti? 40 tahun saja. Lahir 61, wafat 101. Berarti umurnya 40 tahun saja. Dia jadi khalifah cuma 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan. Ya Pak ya? 2 tahun 5 bulan 29 bulan kan? Iya Pak ya? Tak sampai 2 tahun setengah. Karena 2 tahun setengah 30 bulan. Ini cuma 29 bulan, 2 tahun setengah. Kapan dia menjadi pemimpin? Tahun 717 sampai pertengahan 720 Masehi. Berarti pertanyaan, berapa umurnya? Nah, ini makanya pasangan nomor 2 sangat simak baik-baik. Berarti berapa umurnya ketika jadi khalifah? 37 tahun. Kurang lebih 37 tahun. Belum sampai 40 ya. Wah, ini dalil nih. Dalil ini. Bukan wakil beliau, khalifah. Umur berapa? 37. Karena beliau meninggal umur 40. Beliau tak pula genap 3 tahun. Cuma 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan. Agak senang yang nomor 2 mendengar ini. Boleh mudah Ustaz? Boleh ya Ma. Usamah bin Zaid ketika diutus oleh Rasulullah menjadi pimpinan pasukan perang umur berapa? 20-an tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur berapa? Makin kuat dalil ini. Tapi kita tak bahas itu. Nah, kalau bahas itu ribut kita nanti. Kita nak bahas tentang apa? Tentang sifat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Persis seperti Zulkarnain. Bagaimana? Kalau tak salah ini dulu pernah juga saya sampaikan. Kaum muslimin, pada suatu malam datanglah sang delegasi ke istana. Tapi jangan bayangkan istananya hebat atau bagus, nama aja istana. Lebih bagus pula rumah kita ini. Datang malam, beliau ketika itu kaum muslimin akan tidur lagi. Datang sang delegasi, bertanya kepada penjaga istana, boleh kami bertemu dengan khalifah? Saya tanyakan dulu. Kan begitu, prosedur tetap dijalankan. Maka datanglah, katakanlah security, penjaga ke tempat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuan Khalifah, ya ada tamu, oh silakan, bawa dia masuk. Masuklah sang delegasi tadi. Ketika sang delegasi masuk ke istana, duduk bersama Umar bin Abdul Aziz, maka sang Khalifah bertanya, wahai sang delegasi, menteri lah mungkin istilahnya, bagaimana keadaan rakyat kita? Alhamdulillah wahai Tuan Khalifah, rakyat kita makmur, sejahtera. 2 tahun 5 bulan susah menjadi orang susah, susah mencari orang susah, karena orang pada berkecukupan semua. Yang banyak ketika itu pembayar zakat, bukan sang penerima zakat. 2 tahun setengah. Jadi kalau Allah berkehendak luar biasa, tapi kehendak Allah baru didapatkan. Ingat, ikhtiar tadi saya bilang, tawakal dan doa, itu tak ada yang mustahil. Ini contoh yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan selebar Indonesia, seluruh jazirah Arab sekarang. Berarti apa itu? Syam, Palestina, Syria, Jordan, Lebanon, kemudian Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Turki ketika itu kaum muslimin, kemudian Qatar sekarang, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, pokoknya seluruh jazirah Arab. Itu 8 kali Indonesia besarnya, dipimpin oleh seorang anak muda, Umar bin Abdul Aziz, di umur 37 tahun.
Jemaah, lalu laporan sang delegasi, alhamdulillah khalifah aman semua. Singkat cerita, sang delegasi begitu nak pulang, dia bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa kabar Tuan Khalifah sekarang? Apa kabar keluarga? Hebatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memadamkan lilin yang ada di depan itu. Dia padamkan lilin. Lalu dia pergi ke belakang, mengambil lilin baru. Dia pasang lilin baru, dia letakkan di depan lilin yang tadi sudah padam. Dia bertanya sama sang delegasi, apa pertanyaanmu tadi? Ulangi lagi. Apa kabar Tuan Khalifah? Apa kabar keluarga Tuan Khalifah? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Alhamdulillah, aku, keluargaku sehat-sehat saja, alhamdulillah. Ada lagi? Saya mohon izin wahai Tuan Khalifah. Ya, silakan. Selamat sampai ke tujuan. Dia nyalakan lilin yang tadi dia padamkan, dia padamkan pula lilin yang ambil dari belakang. Sang delegasi pun pulang. Sampai di halaman rumah, penasaran sang delegasi, kenapa Umar tukar lilin tadi? Kenapa Umar tukar lilin? Tak enak perasaan dia, tertanya-tanya, makin banyak tanda tanya itu kan makin pening kepala kaum muslimin. Makin tak nyaman kita kan, perlu ada jawaban kan. Maka dia balik kanan. Dia minta izin lagi masuk ke rumah Tuan Khalifah. Dia tanya, Tuan Khalifah, mohon maaf mengganggu sekali lagi. Apa itu? Kenapa Tuan Khalifah tadi menukar lilin? Oh itu, begini. Lilin pertama itu lilin APBN. Itu lilin rakyat. Itu lilin hanya dipakai untuk urusan-urusan rakyat. Tiba-tiba kau bertanya, apa kabarku, apa kabar keluargaku? Aku tak boleh lagi pakai lilin APBN. Aku mesti pakai lilin keluarga. Allahu Akbar. Sekedar menjawab aku sehat, keluargaku sehat. Umar bin Abdul Aziz tukar lilin jemaah. Allahu Akbar. Engkau wahai Umar tak berdosa hanya sekedar menjawab aku sehat, istriku sehat. Mana kau apabila kau pakai lilin APBN tadi? Kau tak berdosa wahai Umar. Kalaupun berdosa Allah maafkan. Tapi Umar tukar lilin untuk menjawab aku sehat, untuk menjawab keluargaku sehat. Allahu Akbar. Luar biasa pemimpin seperti ini. Tidak mengambil yang bukan haknya, justru dia hanya memakai haknya, bahkan haknya dia berikan kepada rakyatnya. Allahu Akbar. Ini dahsyat. Makanya apa kata seorang ulama, Syekh Sari As-Saqati, wafat tahun 253 Hijriah, seorang pemimpin yang hebat imannya, dia tak pernah mengambil yang bukan haknya. Bahkan haknya dia berikan kepada bawahannya. Itu luar biasa. Ini kalau ini bahan kampanye ini enak ya. Ini bahannya. Jadi kau dapat calon-calon pemimpin kita begitu nak kampanye yang dibaca oleh mereka sejarah Umar bin Abdul Aziz, sejarah Zulkarnain. Kau dapat itu yang mereka baca dan akan disampaikan ketika nanti menyampaikan misi-misinya. Ini Zulkarnain zaman now gitu. Ini Umar bin Abdul Aziz zaman sekarang kan begitu. Masya Allah. Ternyata pernah ada di dunia orang seperti itu. Kaum muslimin, memang itu atas izin Allah. Tetapi ingat, saya ulangi lagi cerita Zulkarnain ini ada di situ. Ikhtiar ada di situ. Tawakal ada di situ. Doa baru Allah Subhanahu wa taala berikan. Para nabi, para orang-orang soleh dulu, Allah tak beri gratis saja yang seperti itu. Coba tengok apa perjuangan Hud, apa perjuangan Sulaiman, apa perjuangan Muhammad, apa perjuangan nabi-nabi lain. Allah tak kasih seperti itu saja, tapi berawal dari perjuangan yang amat sangat luar biasa. Jemaah, masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Itu baru satu. Mengapa seorang penguasa
tidak mengambil sesuatu dari rakyatnya, bahkan kaum muslimin jika perlu menjadi punya rakyat apa yang sebenarnya menjadi haknya. Itu yang diajarkan oleh Zulkarnain dan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Zulkarnain? Aku sudah merasa cukup apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, semoga yang sedikitnya ada manfaat, panjang umur, sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.